Teman-teman dan Pak Haji, perkenalkan nama saya Putra Ramandai Jiskira dengan NIM 22K10008. Hari ini saya akan menjelaskan topik saya yang berjudul klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan Kamins. Jadi sebelum mengenai hal itu, saya akan menjelaskan apa itu Kamins. Yaitu Kamins adalah algoritma clustering yang digunakan dalam analisis data untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau grup berdasarkan kemiripan fitur-fitur yang ada. Nah, tujuan utama ini dari algoritma ini adalah untuk meminimalkan jarak antara titik data dan pusat cluster yang telah dihitung. Di tanpa presentasi kita lanjut saja. Jadi saya membuat pandas nanti Sequence dan Matplotlib. Pandas itu digunakan untuk manipulasi data, nanti digunakan untuk perhitungan numerik, Sequence untuk visualisasi data statistik, 4 Matplotlib digunakan untuk pembuatan grafik dasar. Nah, berikutnya saya mengambil data dari Kaggle. Saya mengambil data dari Kaggle tentang klasifikasi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Menggunakan pandas dengan parameter delimiter titik koma. Terus nanti ini digunakan untuk data frame, yaitu menyimpan data. Selanjutnya, df info ini menampilkan informasi tentang struktur data frame, jumlah baris, kolom, dan tipe data. Ini contohnya. Selanjutnya, df presentasi penduduk miskin. Nah, ini untuk mengakses kolom data. Yang kita ambil adalah presentasi penduduk. Lalu, .str.replace ini untuk mengganti substring tertentu dalam elemen string. Sini tanda koma di angka 12,34 dan titik ini 12,34. Contohnya seperti ini. Nah, as type float ini setelah koma diganti dengan titik yang sebelumnya bukan titik string sekarang menjadi float, jadi angka desimal. Ini ada tanda petik. Selanjutnya ini akses kolom data. Selanjutnya sama saja substring data menjadi float, indeks perkembangan manusia sama juga, dan seterusnya. Lalu ini terakhir adalah df dengan df.drop. Df.drop ini fungsi sebagai rs yang selalu nilainya kosong, nah di dalam data frame. Selanjutnya df klasifikasi kemiskinan. Selanjutnya df klasifikasi kemiskinan as type integer. Jadi mengubah data klasifikasi kemiskinan jadi tipe data integer int. Ini untuk menampilkan data-data seperti dan lain-lain. Selanjutnya df grup kemiskinan. Grup kemiskinan ini untuk membuat chart horizontal yang menunjukkan distribusi data dalam kolom klasifikasi kemiskinan dengan menggunakan warna dari palet dark blue dari Seaburn. Ini ukuran size-nya, ini grafiknya. Selanjutnya, ini dia presentasi penduduk miskin. Jadi digunakan untuk membuat histogram yang menunjukkan distribusi data pada kolom presentasi penduduk miskin, penom menurut kabupaten atau kota dalam kurun persen. Jadi serta memodifikasi tampilan dengan menghapus garis bingkai di sisi kanan, sisi atas dan kanan. Berikut adalah penjelasannya seperti ini. Jadi plotcan tampilkan di sini membuat histogram dari data kolom dan bins 20 menentukan jumlah 20 pin atau interval untuk membuat histogram. Semakin banyak pin, semakin detail distribusi data yang diambilkan. Terus untuk LTGCA ini mendapatkan objek sumbu dan ukuran akses untuk plot. Terus pins menyembunyikan garis bingkai di sisi atas dan kanan grafik untuk membuat tampilan lebih bersih dan estetis, dan untuk membuat tampilan lebih bersih seperti itu. Terus selanjutnya sms.scatterplot. Ini kode ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel. Pengeluaran per kapita disesuaikan ribu rupiah orang tahun.
dan indeks pembangunan manusia, serta menggunakan B untuk memisahkan data berdasarkan kolom klasifikasi kemiskinan. Jadi sebelum itu kami menjelaskannya di sini X menetapkan kolom pengenalan dan Y menetapkan kolom indeks pembangunan manusia sebagai sumber Y. Selanjutnya W memberikan warna berdasarkan kolom klasifikasi kemiskinan sehingga data akan dikelompokkan dan ditandai dengan warna yang berbeda menurut kategori kemiskinan. Seperti ini contohnya, sangat banyak sekali. Dengan pengeluaran tertinggi dan indeks pembangunan tinggi bisa menunjukkan daerah dengan lebih baik kondisi ekonomi dan sosial. Dengan pengeluaran rendah dan indeks pembangunan rendah bisa menunjukkan daerah yang lebih miskin atau kurang berkembang. Dengan W, berdasarkan klasifikasi kemiskinan, kita dapat melihat pola distribusi ini berubah berdasarkan tingkat kemiskinan. Selanjutnya adalah NSS scatter plot. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jadi ini membuat scatter plot yang memvisualisasikan hubungan antara dua variabel, persentase penduduk miskin, PO untuk kabupaten kota persen, dan rata-rata lama sekolah penduduk, lebih dari 15 tahunan, serta misalkan data berdasarkan klasifikasi kemiskinan menggunakan B. Seperti ini. Ya, daerah dengan kemiskinan tinggi bisa menunjukkan rata-rata lama sekolah rendah yang mengindikasikan kemungkinan hubungan negatif antara keduanya. Daerah dengan kemiskinan rendah bisa menunjukkan rata-rata lama sekolah lebih tinggi yang mengindikasikan bahwa pendidikan yang lebih baik mungkin terkait dengan status ekonomi yang lebih baik. Seperti itu. Berikutnya, ini rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun, di 15 tahun. Sama seperti sebelum-sebelumnya, memvisualisasikan data hubungan antara dua variabel, rata-rata lama sekolah penduduk dan pengeluaran per kapita dengan pemisahan data berdasarkan klasifikasi kemiskinan menggunakan parameter W. SNS.scatterplot ini indeks pembangunan manusia digunakan untuk membuat scatterplot yang visualisasikan hubungan antara dua variabel, indeks pembangunan manusia dan umur harapan hidup per tahun atau dalam kurun tahun dengan pemisahan data berdasarkan klasifikasi kemiskinan menggunakan parameter W. Jadi seperti ini grafiknya. Nah, ini ya. Kamins mengimport kelas Kamins dari modul Escalon cluster. Kelas ini digunakan untuk melakukan klasterisasi data menggunakan aster teman-teman TF. Digunakan untuk memilih dua kolom tertentu dari data frame TF dan menyimpannya dalam variabel X cluster yang akan digunakan untuk klasterisasi. Untuk Kamins sama dengan Kamins berfungsi untuk melakukan klasterisasi data menggunakan algoritma Kamins dengan dua klaster dan kemudian menambahkan hasil klasterisasi ke dalam data frame TF. Seperti ini. Selanjutnya, ini dia bagian klasterisasi data. Ini akan menghasilkan dua scatter plot dalam satu gambar yang masing-masing menunjukkan perbandingan antara persentase penduduk miskin dan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun. Seperti ini katanya. Itu yang plot pertama data asli ini menunjukkan bagaimana persentase penduduk miskin berhubungan dengan rata-rata lama sekolah dengan warna yang mewakili klasifikasi kemiskinan. Plot kedua ini hasil klasterisasi dengan warna yang mewakili klaster yang dihasilkan oleh Cummins. Dan yang terakhir adalah form escalon matrix import accuracy score. Jadi tujuan untuk menghitung akurasi dari klasterisasi Cummins dengan membandingkan hasil klasterisasi klaster Cummins dengan nilai klasifikasi kemiskinan yang sebenarnya. Jadi ini hasilnya akurasinya 0,96, 30, 35, 195, 55, 9. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kurang sopan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya.